Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melakukan pembahasan mengenai soal ekonomi di TO 1. Nah, saya Nur Ainun Narfuah yang akan membahas mengenai soal tersebut. Kita mulai saja langsung. Soal pertama nomor 141. Setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai persoalan seperti siapa yang diberikan tugas memasak, siapa yang mencari nafkah, membersihkan rumah, mencuci, dan lain sebagainya. Persoalan tersebut muncul karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki rumah tangga dan pengalokasian sumber daya. Keadaan tersebut menyebabkan perlu adanya pengelolaan dan pengalokasian. Konsep ekonomi tersebut disebut dengan di pilihannya ada 5, kelangkaan, prinsip ekonomi, skala, motif, dan manajemen of resource. Jawabannya adalah skala prioritas. Mengapa? Skala prioritas adalah keadaan di mana pelaku ekonomi harus menentukan urutan mana yang lebih penting sampai dengan yang kurang penting, sehingga sumber daya yang ada bisa digunakan secara efektif dan efisien. Contohnya di soal tersebut berarti kasus rumah tangga, ada ayah, ibu, dan anak. Berarti kan membagi tugas. Untuk ayah berarti tugasnya mencari nafkah, untuk ibu berarti tugasnya membersihkan rumah, untuk adik misalnya untuk kakak dan adik mencuci dan lain sebagainya, membantu ibu di rumah. Nah, karena sumber daya yang terbatas sedangkan pekerjaan yang sangat banyak, maka dibagi-bagi gitu. Nah, soal selanjutnya 142. Pada kondisi pandemi saat ini menyebabkan harga berbagai macam barang di pasar tidak stabil. Pada awal tahun 2021, ini terlihat tempe di pasaran menjadi langka. Hal ini karena harga kedelai yang sebelumnya 5.000 per kilo menjadi 7.000 per kilo. Hal ini menyebabkan permintaan tempe dari 5 kilo menjadi 3,5 kilo per harinya. Berdasarkan data tersebut, sifat elastisitas permintaannya adalah, soal di atas ini membicarakan mengenai elastisitas silang. Karena perubahan harga kedelai mempengaruhi perubahan jumlah tempe yang diminta. Untuk membicarakan sifat elastisitas ada 5, elastis, inelastis sempurna, dan elastis uniter. Inelastis dan Nah, jawaban yang tepat adalah inelastis. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, kita buat tabel dulu mengenai mana harga awal, mana harga kedua, mana kuantitas yang diminta yang awal, kuantitas yang diminta yang kedua. Agar apa? Agar tidak tertukar, agar kita benar mengerjakannya. Nah, karena ini elastisitas silang, sebenarnya sama saja rumusnya. Delta Q untuk barang yang pertama dan dibagi delta P untuk barang yang kedua dikali harga awal dibagi kuantitas barang awal. Karena di sini ada tempe dan kedelai, berarti harganya adalah harga kedelai, kuantitasnya kuantitas tempe. Seperti itu. Nah, kemudian masukkanlah delta Q untuk tempe, berarti kan 3 Q2 dikurangi Q1, berarti 3,5 dikurangi 5 dibagi harga perubahan harga kedelai 7.000 dikurangi 5.000 dikali harga awal kedelai 5.000 dibagi kuantitas awal tempe 5 sama dengan negatif 1,5 dibagi 2.000 dikali 5.000 per 5. Nah, hasilnya pasti besarnya negatif ya, karena perkalian negatif dibagi positif pasti hasilnya negatif. Hasilnya adalah negatif 1,5 dibagi 2. 1,5 dan 2 lebih besar 2, berarti nilainya pasti kurang dari 1. Nah, nilai kurang dari 1 ini bukan didapatkan karena negatif 1,5-nya, tapi karena 1,5 dibagi 2-nya. Karena elastisitas permintaan itu nilainya pasti negatif, maka kita perlu memberikan nilai mutlak walaupun hasilnya berapapun. Jika kita tidak beri nilai mutlak elastisitas permintaan, nanti kita akan salah, akan jadi inelastis semua. Yang sifatnya nilai dari kurang dari 1 itu adalah
inelastis. Maka jawaban yang tepat dari soal tersebut adalah inelastis, seperti itu. Jadi nanti harus benar dalam menghitung dan menentukan mana kuantitas awal, harga awal, kemudian juga harus diingat bahwa elastisitas permintaan itu hasil akhirnya pasti negatif dan kita tidak boleh lupa memberikan nilai mutlak untuk hasil akhirnya, seperti itu. Nah, soal selanjutnya 143. Analisa ekonomi didasarkan pada bagaimana seharusnya ekonomi bekerja dan menerangkan kondisi ideal dari sebuah perekonomian merupakan titik-titik. Jawabannya dari soal ini adalah ekonomi normatif. Ekonomi normatif itu pendekatan yang mempelajari perilaku ekonomi yang terjadi dengan mencoba memberikan penilaian baik atau buruk berdasarkan pertimbangan subjektif. Contohnya, kedelai seharusnya diproduksi 50 ton per tahun agar dapat memenuhi kebutuhan kedelai masyarakat. Nah, kata seharusnya merupakan kata kunci dari soal tersebut. Di soal 143 ada kan analisa ekonomi yang didasarkan pada bagaimana seharusnya. Nah, ketika kita sudah melihat ada seharusnya, berarti jawabannya pasti ekonomi normatif. Nomor selanjutnya 144. Teori yang beranggapan bahwa ketidakelastisitasan permintaan ekspor dan ketidakelastisitasan produksi makanan di dalam negeri akan menyebabkan inflasi adalah teori. Nah, pilihannya ada teori kuantitas uang, teori struktural, teori Keynes, teori Phillips, teori Lorentz. Dan jawaban yang tepat adalah struktural. Kenapa? Nah, teori ini disusun berdasarkan pola pengalaman negara-negara Amerika Latin, khususnya struktur perekonomian di negara berkembang. Ternyata dari hasil penelitian mereka tuh melihat bahwa kondisi struktur ekonomi negara berkembang tuh memicu terjadinya inflasi, yaitu karena ekspor yang tidak elastis dan juga produksi makanan yang tidak elastis. Karena sebanyak manapun memproduksi ekspor, ternyata pendapatannya tidak bertambah begitu banyak. Juga karena memproduksi semakin banyak makanan, tidak semakin menyejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut menyebabkan keadaan struktur perekonomian negara berkembang pasti menyebabkan inflasi di negara tersebut. Nah, sedangkan untuk kuantitas uang itu membicarakan tentang jumlah uang beredar. Kalau teori Phillips membicarakan hubungan inflasi dengan pengangguran, teori Lorentz membicarakan mengenai ketidakmerataan sehingga menyebabkan kesenjangan akibat pendapatan. Sedangkan teori Keynesian itu membicarakan mengenai jumlah uang beredar juga dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Soal selanjutnya 145. Pendapatan nasional sering dijadikan indikator untuk mengukur laju perkembangan dan pembangunan negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional bisa dihitung dari, ada pilihannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini merupakan contoh soal TBK dengan model 2. Jadi kita pilih 1, 2, 3, 4, mana pilihan yang paling tepat di antara angka-angka tersebut. Nah, yang pertama pernyataan mengenai ada pilihannya 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, hanya 4 dan semua benar. Dan jawaban yang tepat adalah B. Kenapa? Karena pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional ada 3, pendekatan produksi, penerimaan, dan pengeluaran. Kalau pendekatan produksi itu membicarakan mengenai nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi negara. Sedangkan pendekatan penerimaan, jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produk nasional. Sedangkan pendekatan pengeluaran itu menjumlahkan semua pengeluaran dari pelaku ekonomi yang ada di suatu negara, baik itu konsumen, perusahaan, maupun pemerintah dan luar negeri. Nah, yang tepat berarti jawaban nomor 1 dan 3. Kenapa 2 salah? Karena nomor 2 itu tidak ada kata nilai tambah, sedangkan untuk menghitung pendekatan produksi tidak hanya nilai barang, tapi harus nilai tambahnya, karena kalau secara umum nilai barang dan jasa
saja akan menyebabkan double counting. Sedangkan yang nomor 4 kurang tepat karena itu hanya menghitung satu pengeluaran saja, yaitu pengeluaran ekspor. Sedangkan pendekatan pengeluaran dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi. Konsumen berarti konsumsi, perusahaan berarti investasi, pemerintah berarti pengeluaran pemerintah, ekspor-impor berarti pengeluaran dari luar negeri. Seperti itu. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Nah, soal selanjutnya 146. Diketahui data sebagai berikut, ditanyakan besarnya pendapatan berdasarkan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Kenapa? Karena menghitung pendekatan nasional dengan pendekatan penerimaan atau pendekatan pendapatan berarti menghitung balas jasa yang diterima atas penyerahan faktor produksi. Berarti menggunakan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana W itu wage atau upah, R itu rent atau sewa, I itu interest atau bunga, dan P itu adalah profit atau laba. Maka dari soal tersebut komponen yang termasuk ke dalam rumus pendekatan penerimaan yaitu komponen nomor 6, 7, 8, dan 5. 5, 6, 7, 8. Berarti tinggal dijumlahkan komponen upah sebesar 2,4, komponen pendapatan bunga sebesar 2,7, komponen pendapatan sewa sebesar 17, dan komponen laba sebesar 10 dijumlahkan hasilnya 32,1. Nah, soal selanjutnya 147. Penerimaan total seseorang produsen ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. TR sama dengan 300Q dikurangi 15Q kuadrat. Dan biaya total ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 150Q. Berdasarkan persamaan tersebut, perusahaan mengalami, soal ini merupakan konsep biaya, artinya membicarakan tentang biaya produksi. Maka kita harus tahu dulu bagaimana mendapatkan biaya-biaya tersebut, mau itu penerimaan maupun pengeluaran atau biaya total. Nah, jawabannya ternyata di sini mencari laba maksimum atau rugi maksimum, dan jawaban yang tepat adalah A. Bagaimana bisa? Nah, karena di pilihannya ada membicarakan maksimum-maksimum, maka berarti kita harus mencari laba atau rugi maksimum. Nah, untuk mencari laba atau rugi maksimum, kita menggunakan rumus MR sama dengan MC. Di mana MR itu didapatkan dari turunan pertama TR, berarti MR-nya adalah 300 dikurangi 30Q. Kemudian MC itu didapatkan dari turunan pertama TC, berarti MC-nya adalah 150. Nah, karena kita tahu MR sama dengan MC, maka kita masukkan ke dalam rumus. (300 dikurangi 30Q sama dengan 150. Kita pindah ruaskan. Tukar minus 30 ke kanan, 150 ke kiri, berarti jadi 300 dikurangi 150 sama dengan 30Q. Kita cari kuantitasnya berapa yang harus diproduksi agar mendapatkan laba maksimum atau rugi maksimum. Yaitu berarti Q sama dengan 5 dibagi 30 ya, kedua ruasnya. Nah, ketika kita sudah tahu kuantitasnya 5, kita mencari berapa besarnya laba atau rugi tersebut. Untuk mencari besar laba atau rugi, maka digunakan rumus TR dikurangi TC. Nah, kita tahu tadi TR-nya adalah 300Q dikurangi 15Q kuadrat, kita masukkan. Q-nya juga sudah tahu berapa, berarti jadi 300 dikali 5 dikurangi 15 dikali 5 kuadrat. Hasilnya adalah 1125. Sedangkan TC-nya kita tahu 150 dikali Q, berarti 150 dikali 5 sama dengan 750. Nah, laba atau ruginya tinggal TR atau penerimaan dikurangi TC atau biaya. Berarti 1125 dikurangi 750, hasilnya adalah
375 dan positif. Artinya perusahaan mendapatkan laba maksimum sebesar 375 satuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya soal 148. Sebuah mesin fotokopi dibeli di Singapura dengan harga 5 juta. Ongkos pesawat dari Singapura Jakarta 500.000, sampai di Bandara Soekarno-Hatta dibayar PPN sebesar 500.000, ongkos angkut dari bandara ke toko 50.000, biaya percobaan mesin sampai siap dioperasikan sebesar 450.000. Ditanyakan harga perolehan mesin fotokopi. Nah, harga perolehan itu merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset hingga siap untuk digunakan. Maka jumlah harga beli tinggal dijumlahkan saja harga beli dengan seluruh biaya. Maka perolehan mesin fotokopi adalah 5 juta untuk harga belinya, 500.000 untuk ongkos pesawat, kemudian biaya PPN di bandara 500.000, kemudian ongkos angkut 50.000, dan 450 untuk biaya percobaan mesin. Dijumlahkan menjadi 6.500.000. Maka jawaban yang tepat adalah E. Nah, soal selanjutnya, berdasarkan data tersebut, maka perusahaan memperoleh ada data akuntansi ya, saldo akun 31 Desember 2012 suatu perusahaan ada berikut. Nah, di pilihannya ada angka-angka seperti ini. Ini berarti membicarakan mengenai laba atau rugi perusahaan, karena dari datanya juga pertanyaannya mengenai pendapatan, beban, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui besarnya laba perusahaan, maka tinggal menyelisihkan saja antara pendapatan dan bebannya. Nah, di situ ada 2 pendapatan dan ada 4 beban. Maka kita jumlahkan pendapatan jasa itu 4 juta dan pendapatan bunga 300.000. Jika dijumlahkan menjadi 4.300.000. Sedangkan bebannya ada 4, beban gaji 900, beban perlengkapan 300, beban penyusutan 500, dan beban lain-lain 1.300.000 dijumlahkan menjadi 3 juta. Untuk mencari laba tinggal menyelesaikan antara jumlah pendapatan dan juga beban. Berarti 4.300.000 dikurangi 3 juta yaitu 1.300.000. Maka perusahaan tersebut memperoleh laba sebesar 1.300.000. Selanjutnya nomor 150. Pemerintah bisa membuat kebijakan seperti ceiling price dan juga floor price untuk mengendalikan harga. Nah, kebijakan floor price akan menyebabkan hal-hal di bawah ini kecuali. Nah, jawabannya di sini ada D. Kenapa demikian? Kenapa tidak terjadi excess demand? Karena kita lihat dari grafik yang ada di samping ini, price floor itu adalah garis titik-titik merah. Seperti lihat bahwa ternyata kejadian price floor itu atau harga batas bawah atau harga terendah itu harganya lebih tinggi daripada keseimbangan pasar. Kenapa? Karena adanya penawaran yang berlimpah sehingga digunakan untuk melindungi produsen dari penurunan harga. Dengan jumlah barang yang banyak biasanya akan menyebabkan penurunan harga. Nah, namun dengan adanya price floor ini menyebabkan harga keseimbangan, harga baru itu lebih tinggi daripada harga keseimbangan sehingga merugikan konsumen karena lebih mahal dan menguntungkan produsen karena akan menyebabkan pendapatan yang lebih besar. Dan juga ada excess supply atau kelebihan supply karena harganya yang tinggi justru jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak sedangkan konsumen meminta lebih sedikit. Maka yang tidak tepat adalah excess demand justru karena price floor itu menetapkan harga di atas harga pasar, maka permintaan justru akan lebih sedikit dari keseimbangan pasarnya. Seperti itu.
Maka jawaban yang tepat adalah excess demand. Nah, soal selanjutnya 151. Menurut undang-undang, besarnya dana simpanan nasabah di bank umum yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, maksimum tiap nasabahnya adalah sebanyak A. 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, dan 5 miliar. Jawabannya adalah D. LPS menjamin simpanan nasabah sebesar 2 miliar. Tersebut dapat dilihat di peraturan perundang-undangan. Selanjutnya 152, hal di bawah ini yang merupakan ciri pasar berstruktur oligopoli, kecuali, kita harus bawahi berarti yang bukan merupakan oligopoli. Dari pilihan A, B, C, D, E, jawabannya adalah C. Terdapat banyak perusahaan dari koefisien CR4 lebih besar daripada CR40. Nah, mengapa jawaban yang tersebut? Karena perusahaan oligopoli itu terdiri dari dua atau beberapa perusahaan yang memiliki daya monopoli yang cukup besar. Nah, karena yang jawaban C itu terdapat banyak, berarti kan salah ya jawabannya. Nah, kemudian contohnya adalah perusahaan mobil atau motor seperti Honda dan Yamaha. Mereka berdua memiliki kekuatan monopoli yang besar mempengaruhi harga masing-masing. Ketika ada salah satu perusahaannya yang menurunkan harga, maka perusahaan lain akan ikut menurunkan harga. Makanya penetapan harganya menjadi kaku juga. Karena ketika ada yang meningkatkan harga, perusahaan lain tidak akan meningkatkan harga. Makanya bentuk kurvanya menjadi patah atau king demand. Dan barang yang dijual antar perusahaan oligopoli itu homogen atau serupa. Misalnya tadi kan Honda dan Yamaha sama-sama menjual kendaraan bermotor. Itu yang satu misalnya motor matic ada, yang satu ikut bikin juga motor matic, yang satu bikin motor mobil, yang satu lagi bikin mobil juga gitu. Maka jawaban yang bukan termasuk dari ciri pasar oligopoli adalah jawaban yang C. Itu terdapat banyak perusahaan dan tidak tepat karena walaupun sebenarnya CR itu adalah koefisien penguasaan pasar. Berarti kalau pasar oligopoli itu menguasai lebih dari 40% perusahaan pasar dengan jumlah perusahaan yang sedikit, bukan perusahaan yang banyak. Seperti itu. Nah, soal selanjutnya 153. Teori yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pengusaha atau entrepreneurship. Peranan pengusaha sangat penting karena pengusaha pasti selalu melakukan inovasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut dicetuskan oleh, pencetusnya adalah A. Schumpeter. Nah, Schumpeter ini mengatakan bahwa kunci utama dari perkembangan ekonomi itu adalah para inovator dan wira swasta. Karena kemajuan ekonomi hanya terwujud dari inovasi dari entrepreneur. Kenapa? Karena inovasi-inovasi ini akan menarik investor sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, soal selanjutnya 154 mengenai kebijakan moneter dan fiskal. Nah, di sini ditanyakan kebijakan yang tepat dilakukan oleh Bank Sentral saat perekonomian sedang mengalami kelesuan. Kecuali, nah ini berarti kebijakan moneter karena membicarakan Bank Sentral. Nah, jawabannya A. Kenapa? Karena keadaan ekonomi yang lesu menunjukkan GDP atau pertumbuhan ekonomi yang menurun selama periode tertentu secara terus-menerus. Hal ini salah satu ciri dari deflasi. Nah, kebijakan itu ada dua, ada ekspansif dan kontraktif. Jika terjadi deflasi, maka yang dilakukan adalah kebijakan ekspansif untuk menambah jumlah uang beredar. Nah, kebijakan ekspansif yang dilakukan adalah menurunkan suku bunga tabungan dan pinjaman. Kenapa? Karena dengan menurunkan kedua suku bunga tersebut, maka orang-orang akan lebih suka memegang uangnya daripada menyimpannya di bank. Suku bunga tabungan berarti orang-orang merasa daripada menyimpan di bank hanya mendapatkan sedikit keuntungan, dan menurunkan suku pinjaman berarti orang-orang akan semakin banyak melakukan pinjaman karena pengembalian yang harus dilakukan pun sedikit.
Sedangkan mengurangi cadangan kas di bank berarti jumlah minimum uang yang disimpan oleh bank. Misal, asalnya minimal di bank itu ada 500 juta yang tidak boleh dikeluarkan. Karena sedang terjadi deflasi, maka bank memutuskan, oh ya sudah, minimal kas yang ada di bank itu 100 juta saja, berarti 400 juta sisanya yang sebelumnya disimpan bisa dikeluarkan, baik itu untuk melakukan pemberian kredit atau pemberian modal dan lain sebagainya. Kemudian membeli sertifikat Bank Indonesia, berarti menukar sertifikat dengan memberikan uang cash terhadap masyarakat sehingga jumlah uang beredar di masyarakat pun meningkat. Dan yang terakhir melakukan kredit longgar, artinya persyaratan kredit diperlonggar sehingga kemungkinan untuk pemberian kredit kepada masyarakat luas semakin banyak. Tujuannya dari kebijakan ekonomi ekspansif ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi karena kemampuan masyarakat semakin meningkat untuk membeli dan memproduksi barang. Nah, selanjutnya 155. Sumber pendapat daerah adalah di bawah ini. Dari 1, 2, 3, 4 kita pilih yang benar dan jawabannya adalah C. Kenapa? Karena sumber pendapatan daerah itu ada 3. Pendapatan asli daerah, pendapatan perimbangan, dan dana alokasi umum dan khusus. Nah, contoh dari pendapatan asli daerah tuh pajak kendaraan bermotor, retribusi, pajak daerah lain-lain. Kalau dana perimbangan contohnya dana bagi hasil. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang 2 dan 4. 1 dan 3 merupakan sumber pendapatan dari negara, bukan daerah, karena harus dibayarkan langsung ke pusat. Misalnya pajak rumah itu mah bayarnya ke pusat langsung, pajak bangunan bisa. Pajak penghasilan juga langsung dipotong dari perusahaan. Seperti itu, sedangkan pendapatan dana darurat itu di daerah masing-masing berbeda sesuai lokasi. Selanjutnya 156 ini soal tentang sebab akibat. Pernyataan pertama, tenaga kerja Indonesia lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Cina dalam memproduksi kilogram gula 3/6 atau setengah hari. Pekerja Cina dapat memproduksi satu kain 4/4 hari kerja. Dengan begitu akan mendorong Indonesia untuk memproduksi ekspor gula. Dari pernyataan tersebut, maka sebab sebuah negara memiliki keunggulan absolut atau mutlak ketika mampu memproduksi barang dalam jumlah lebih banyak dari negara lain dengan sumber daya produksi yang sama. Ditanyakan dari kedua pernyataan ini, apakah pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, atau bagaimana? Nah, kita bahas jawabannya adalah B. Kenapa? Pernyataan pertama itu membicarakan mengenai keunggulan komparatif karena membandingkan produksi mana yang lebih baik oleh seorang pekerja. Ternyata untuk Indonesia lebih baik memproduksi gula dan untuk pekerja Cina lebih baik memproduksi kain. Maka dilakukan spesialisasi untuk Indonesia memproduksi gula untuk diekspor. Sedangkan pernyataan kedua merupakan pengertian dari keunggulan absolut, sehingga pernyataannya benar namun keduanya tidak memiliki hubungan. Yang pertama komparatif, yang kedua absolut. Nah, selanjutnya 157, kepala klinik, rumah sakit, dekan di universitas, dan manajer pabrik merupakan contoh dari, jawabannya adalah middle management atau manajemen tengah. Ini adalah penghubung, kenapa jawabannya itu adalah penghubung manajemen puncak dan lini pertama. Manajemen puncak atau top management, lini pertama itu lower management. Jadi mereka mengarahkan kegiatan para manajer lainnya untuk dilaporkan kepada top management. Berarti dia adalah kepala dari para manajer, kepala manajer bagian. Seperti itu. Membawahi misalnya manajer produksi, manajer percetakan, manajer perkantoran, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari pekerjaan manajer-manajer itu dilaporkan kepada pemilik perusahaan, direktur, pemilik saham, seperti itu. Nah, soal selanjutnya 158, di sini soal mengenai konsumsi tabungan dan investasi.
Soalnya adalah pada tingkat harga pendapatan 800.000, besarnya konsumsi sebesar 680.000 rupiah. Dan pada tingkat pendapatan 1.500.000, besarnya konsumsi adalah 1.100.000 rupiah. Ditanyakan fungsi konsumsi dari pernyataan tersebut adalah, nah kita tahu jawabannya di sini C. Bagaimana mendapatkannya? Untuk menghitung fungsi konsumsi digunakan rumus sebagai berikut. C dikurangi C1, C2 dikurangi C1 sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 kurangi Y1, di mana C itu adalah konsumsi dan Y itu adalah pendapatan. Maka kita tentukan dulu C dan Y-nya. Y1-nya adalah 800 tadi, dengan pendapatan 800, konsumsinya yang pertama 680, sedangkan Y2-nya 1.500.000, konsumsinya jadi 1.100.000. Ketika sudah tahu, maka kita masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Masukkan C1-nya 680, C2-nya 1.100, dikurangi 680 sama dengan Y dikurangi Y1 800, dikurangi dibagi Y2 1.500 dikurangi Y1-nya 800. Nah, kemudian kita kali silang. Jadi C dikurangi 680 dikali 700. Y dikurangi 800 dikurangi 420. Kemudian kita pindah ruas, bagi. Nah, kita sederhanakan menjadi bentuk paling sederhananya. Yang berarti kan 70C sama dengan 42Y ditambah 14.000. Jadi kita bagi 70. 70C dibagi 70 sama dengan C. 42Y dibagi 70 sama dengan 0,6Y. Dan 14.000 dibagi 70 itu 200. Maka jawaban yang tepat adalah C sama dengan 0,6Y ditambah 200. Sebenarnya bisa juga menggunakan cara lebih mudahnya, yaitu memasukkan si C dan Y-nya ke dalam pilihannya untuk mengetahui mana pilihan yang tepat. Misalnya ketika Y-nya tadi 800, masukkan tuh. Misalnya ke pilihan pertama C-nya harus 680 dikurangi 200 dikurangi 0,4 sekian 800. Apakah benar hasilnya 480? Kalau benar berarti jawabannya, kalau tidak tepat berarti itu bukan jawabannya. Seperti itu, masukkan satu-satu. Tapi pembahasan ini adalah yang sistematisnya dengan rumus C dikurangi C1 dibagi C2 kurangi C1 dan selanjutnya. Nah, soal selanjutnya menanyakan nomor 159 tentang ciri-ciri dari badan usaha di atas itu berbentuk apa. Nah, pilihannya A, B, C, D, E, dan jawabannya adalah E, persero. Kenapa? Nah, persero itu adalah BUMN, berarti kan BUMN dan BUMD itu bukan jawabannya ya, karena itu terlalu umum, sedangkan di sini sudah ada ciri-ciri khususnya. Yang tujuannya itu untuk mencari keuntungan yang utamanya, dan kedua baru memberikan layanan umum. Dan ciri-ciri di samping itu adalah ciri-ciri persero, karena yang menjadi ciri utamanya adalah modalnya berbentuk saham. Nah, sehingga karena bentuknya saham, bisa dijual kepada siapa aja secara umum, dan bisa menjadi milik siapa saja. Walaupun ada kontribusi pemerintah, tapi itu juga bisa menjadi barang perusahaan publik. Makanya tujuannya juga adalah mencari keuntungan. Sedangkan ciri lain sama seperti BUMN lainnya. Nah, soal terakhir 160 tentang pengangguran. Pengangguran yang terjadi karena perpindahan orang-orang dari suatu daerah ke daerah lain atau suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Penyebabnya ialah perubahan siklus kehidupan manusia tersebut. Adalah contoh pengangguran, jawabannya friksional. Kenapa? Jadi pengangguran friksional itu terjadi karena adanya perpindahan pekerjaan ke pekerjaan lain. Karena apa? Karena pekerjanya merasa tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada, sehingga dia terus berpindah-pindah. Nah, itu juga terjadi karena perubahan siklus kehidupannya. Misalnya ada yang semakin kaya, ada yang asalnya pindah dari kota ke desa, atau misalnya ada yang semakin tua, itu merupakan siklus kehidupan manusia. Namun ternyata informasi yang ada di masyarakat itu tidak sesuai, sehingga sulit untuk menemukan pekerjaan yang tepat. Contohnya adalah pekerja pabrik tekstil ingin pindah ke pabrik plastik karena misalnya ternyata biaya hidup dia semakin besar, kemudian dia mencari pekerjaan yang lebih
menguntungkan. Dia berharap ketika dia pindah pekerjaan ke pabrik plastik itu akan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Seperti itu. Jadi perpindahan-perpindahan yang sering terjadi itu merupakan ciri pengangguran friksional. Nah, sekian pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.